Itu yang kukatakan di dalam salah satu videoku bahwa Sang Hyang Semar ini sebenarnya adalah roh Nusantara. Danyangnya Nusantara ya beliau ini gitu loh. Nah, beliau itulah yang memang sudah sekian ribu tahun menanamkan, meletakkan seluruh dasar-dasar tatanan dan peradaban, termasuk teknologi yang terus berkembang. Dan itu masih kita bisa rasakan di peninggalan-peninggalan beliau yang ada kaitannya dengan beliau, yang ada di Gunung Padang, Candi Angin, Candi Bubrah, maupun yang ada di Kendeng. Jadi tokoh ini, Sang Hyang Ismoyo ini adalah salah satu tokoh yang bisa disebut sebagai roh Nusantara, danyangnya Nusantara, yang meletakkan semua dasar peradaban. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat sejahtera nggih. Ketemu lagi dengan Sri Teguh Bunga Dharma. Untuk kali ini aku akan menambahkan lagi tentang sudut pandangku tentang sebuah peradaban. Yang kemarin kan aku menyinggung tentang miripnya peradaban atau ada benang merah antara peradaban atau situs di Gunung Padang, di Candi Angin, Candi Bubrah, dan di Kendeng. Itu aku ingin menambahnya lagi bahwa di zaman ketika era Gunung Padang, era Candi Bubrah, Candi Angin, dan Kendeng itu berjaya, itu kalau orang sekarang itu menyebutnya itu era kedewataan gitu loh. Ya, panjenengan semua pasti tahu aku selama ini kan memang tidak mau dan memang tidak berkompeten dalam bidang keagamaan ya. Aku selalu lihat di semua videoku, aku tidak pernah menyinggung suatu agama, katakanlah begitu. Tapi pengalaman pribadiku, perjalanan hidupku, akhirnya mungkin ada kaitannya dengan agama-agama yang selama ini muncul dan ada. Ya mungkin iya, tapi aku sendiri bukan praktisi agama, bukan ahli agama gitu loh. Tetapi di sini aku ingin menyatakan bahwa era jayanya Kendeng, Candi Angin, Candi Bubrah, dan Gunung Padang itu sebenarnya adalah era kadewatan gitu. Dan itu nanti akan muncul kembali, akan bangkit kembali dalam wujudnya yang baru, dengan teknologi-teknologi yang memang sangat baik, sangat tinggi, dan juga ini yang selama ini aku dengungkan, yaitu adanya suatu keselarasan dengan alam. Karena panjenengan semua mungkin pasti mampu melihat, merasakan banyak sekarang teknologi itu yang akhirnya mengeksploitasi alam, atau katakanlah yang tidak selaras, bahkan punya daya rusak ya. Dan apakah itu pernah ada? Pernah ada. Era seperti itu ada. Era nuklir itu pernah ada yang akhirnya merusak tatanan alam, itu pernah ada. Nah ini pun nanti akan kembali dibangkitkan kembali teknologi-teknologi, tapi ini lebih mengacu, lebih diusahakan selaras dengan alam. Artinya era atau sistem kadewatan ini atau keilahian ini akan muncul di bumi, dan itu menampilkan suatu teknologi, suatu pengetahuan yang selaras dengan alam. Ini mohon dicatat nggih. Artinya ini untuk menggarisbawahi perbedaan dengan teknologi yang sekarang. Pada prinsipnya sama, tetapi mungkin secara perlakuan, secara kesadaran dalam itu mungkin sedikit berbeda. Itu saja gitu loh. Nah, era kadewatan ini orang sekarang menyebutnya era itu tuh era kadewatan. Ini nanti muncul dengan berbagai macam, atau tentu ditampilkan oleh para tokoh-tokohnya, oleh para pribadi-pribadi yang memang memahami itu, yang memang ditunjuk oleh alam atau terpilih memang untuk pada bidang itu gitu loh. Kalau ada yang mengatakan bahwa apakah peradaban baru nanti itu kembali seperti zaman
kerajaan atau apa bahasanya sekarang itu ya ada benarnya itu. Ada benar. Tetapi aku tidak mau membicarakan soal itu. Aku hanya ingin menggarisbawahi bahwa sistem tatanan baru itu nanti akan kembali sistem tatanan keilahian atau sistem tatanan kadewatan, atau aku menyebutnya selama ini sistem yang selaras dengan alam. Ini perlu dicatat ini perlu dicatat. Lah, Kendeng, kemudian Candi Angin, Candi Bubrah, lalu Gunung Padang yang saat ini eksis dan wujudnya ada, meskipun mungkin bentuknya karena faktor alam lalu menjadi tidak berbentuk. Tapi itu pernah menampilkan era kejayaan itu. Pernah menampilkan periode di mana tatanan keilahian yang selaras dengan alam itu pernah berjaya. Lalu kenapa lalu menjadi hilang? Ya seperti biasa. Ketika kita berada dalam kenyamanan, pikiran kita kadang lengah. Ketika mereka peradabannya sudah tinggi, kelengahan itu muncul, keangkuhan muncul, kesombongan muncul, akhirnya kembali kepada nol kembali. Itu siklus lah, suatu hukum alam gitu loh. Jadi panjenengan perlu sedikit merenung dan menghayati apa yang aku sampaikan. Nah, begitu pula nanti akan muncul seperti itu. Bahkan ada kemungkinan itu munculnya itu sangat misterius dan mengejutkan. Itu yang aku bilang selama ini kita semua harus bersiap menghadapi fenomena itu. Artinya begini, persis ketika kita selama malam kita tertidur, kita harus siap ketika pagi kita menerima sinar matahari. Begitu pula kita. Begitu pula era kita. Begitu pula zaman kita saat ini. Kita harus siap ketika sinar matahari baru yang kulambangkan sebagai peradaban baru dengan teknologi baru, dengan kondisional yang baru ini, kita harus siap menerimanya. Di videoku sebelumnya, aku sudah mengatakan tentang apa itu bertindak. Artinya kita bersiap mengambil satu tindakan yang jelas, yang penuh kesadaran untuk menghadapi zaman baru. Dan seperti yang gue bilang juga bahwa zaman baru pasti melalui sebuah penghancuran dulu. Persis kita mau membangun sesuatu yang baru, mungkin yang lama ini harus dihancurkan dulu. Karena ruangnya sama, tempatnya sama. Ini mohon dipahami dengan tepat ya. Jadi, nah salah satu atau tokoh yang pernah berjaya dan lalu menanamkan peradaban yang begitu agung, begitu luhur, dan sisa-sisa peradaban itu masih kita rasakan di Kendeng, di Candi Angin, Candi Bubrah, dan di Gunung Padang. Itu orang sekarang menyebutnya itu Sang Hyang Ismoyo atau Sang Hyang Semar. Nah, itu yang kukatakan di dalam salah satu videoku bahwa Sang Hyang Semar ini sebenarnya adalah roh Nusantara. Danyangnya Nusantara ya beliau ini gitu loh. Nah, beliau itulah yang memang sudah sekian ribu tahun menanamkan, meletakkan seluruh dasar-dasar tatanan dan peradaban, termasuk teknologi yang terus berkembang. Dan itu masih kita bisa rasakan di peninggalan-peninggalan beliau yang ada kaitannya dengan beliau, yang ada di Gunung Padang, yang ada di Candi Angin, Candi Bubrah, maupun yang ada di Kendeng. Jadi tokoh ini, Sang Hyang Ismoyo ini adalah salah satu tokoh yang bisa disebut sebagai roh Nusantara, danyangnya Nusantara, yang meletakkan semua dasar peradaban. Baik yang ada di Gunung Padang, yang ada di Candi Angin, Candi Bubrah, maupun di Kendeng. Dan di tempat lain di Nusantara ini. Dan di tempat lain Nusantara ini, ya, ini perlu tak tegaskan ini. Karena begitu panjangnya peradaban, begitu panjangnya waktu yang terus berjalan, silih berganti, peradaban muncul, suatu kehidupan muncul, lalu pergi dari mengek, akhirnya peradaban yang lama ini terlupakan. Menjadi hanya sekedar mitos atau dongeng. Yang kadang-kadang orang sekarang itu tidak mempercayainya. Padahal kalau kita mau jujur, sebagaimana era kita ini sekarang kan era maya, era internet. Bahwa tidak pernah ada jejak digital itu yang hilang. Tidak pernah ada jejak digital itu yang hilang. Begitu pula jejak-jejak peradaban masa lampau itu tersimpan di seluruh alam. Di bebatuan, di pepohonan, di air, di mana saja.
itu jejak-jejak peradaban masa lampau itu ada. Kita hanya perlu sedikit menemukan passwordnya untuk memasuki dan mengakses atau mendownload semua itu gitu loh. Persis seperti kita meninggalkan jejak-jejak digital di mana-mana. Ini perlu tak garis bawahi. Jadi nanti biar lengkap, biar utuh, semakin utuh pemahaman kita tentang peradaban yang pernah ada dan akan kembali muncul. Sekali lagi, peradaban yang pernah ada dan akan kembali muncul, menggantikan peradaban yang saat ini ada. Seperti yang gue bilang, sistem tatanan yang saat ini ada itu banyak yang tidak selaras dengan alam, dan itu akan diganti. Karena itulah pengrusakan atau penghancuran itu otomatis akan mengiringi. Ketika sesuatu yang baru muncul, maka yang lama ini harus ditenggelamkan. Itu sesuatu yang alamiah gitu. Kita tidak perlu mencemaskannya, tapi bukan berarti lalu seenaknya. Kita harus mempersiapkan diri. Kita harus siap dengan itu. Teknologi yang selama ini kita pakai ini telah menjadi semacam ketergantungan tersendiri, tetapi juga mengancam kita juga. Ketergantungan lalu membuat kita nyaman, tapi juga menjadi suatu ancaman. Ini perlu tak garis bawahi gitu loh. Nah ini nanti akan kita selaraskan kembali, ya, bentuknya seperti apa ya biarlah waktu nanti yang akan berbicara. Dan menurutku itu tidak lama lagi gitu. Monggo kita semua merenung, monggo kita semua katakanlah sedikit menundukkan rasa kita, menundukkan ego kita, sehingga kita mampu menangkap apa yang sedang ingin disampaikan oleh alam melalui peradaban-peradaban kuno yang saat ini populer kembali, yang saat ini muncul kembali. Dan nanti puncaknya itu adalah munculnya peradaban kuno atau mungkin semacam situs-situs kuno, wujud-wujud kuno yang mungkin muncul kembali ke permukaan. Kalau aku mengatakan secara vulgar, mungkin orang sekarang tidak mempercayainya atau menganggapnya itu mitos, dongeng, atau khayalan, atau bahasa populernya sekarang itu apa? Halu ya. Orang sekarang menyebutnya halu. Nanti aku disebutnya seperti itu, padahal itu tidak. Nanti waktu yang akan membuktikan bahwa ada semacam suatu kemunculan yang itu bahkan melampaui waktu. Kalau misalkan gitu, kita membangun gedung gitu ya. Kita membangun gedung memerlukan waktu mungkin sekian bulan atau bahkan sekian tahun. Tapi nanti bisa saja itu muncul secara sangat cepat. Muncul dari perut bumi misalkan. Muncul dari lautan misalkan. Muncul dari pegunungan. Bisa saja itu terjadi. Apakah itu mungkin? Mungkin. Mari kita membuka diri. Mari kita membuka diri. Tetapi ingat, kuncinya tetap kita semua. Kita harus siap. Kalau kita tidak siap, mereka tidak mungkin muncul. Nah, di Bunga Dharma, kami di Bunga Dharma salah satu memang intent mengurusi hal itu atau sangat berminat dengan bidang itu. Jadi mempersiapkan diri untuk munculnya peradaban baru. Jadi kami di Bunga Dharma tidak pada posisi menunggu, tetapi mempersiapkan diri. Nah, aku berharap melalui video ini panjenengan semua terinspirasi dan mempersiapkan diri pula. Karena ini tugas kita semua. Bukan monopoli satu pihak atau satu orang saja. Ini tugas kita semua. Peran kita saja yang berbeda. Karena mungkin tingkat kesadaran dan tingkat dan kondisional karma. Hanya itu. Jadi sekali lagi aku ingin menegaskan bahwa era Kendeng, era Candi Angin, Candi Bubrah, era Gunung Padang dan yang lainnya yang tersebar di bumi Nusantara ini adalah dulu suatu peradaban yang pernah berjaya, yang kita sekarang menyebutnya zaman Kadewan, dan itu luar biasa, dan itu nanti akan muncul kembali dalam wujudnya yang baru. Dan salah satu tokoh yang eksis sampai sekarang ada, meskipun mungkin sekarang tidak banyak dikenali, adalah Sang Hyang Ismoyo atau Sang Hyang Semara. Beliaulah yang meletakkan seluruh dasar-dasar peradaban ini. Jadi dengan
coba gali itu di Sunda, di Jawa Timur, di Bali, di Jawa Tengah, dan di mana-mana itu jejak-jejak peradaban itu ada. Keyakinan seperti itu tuh ada. Monggo jenengan gali, aku hanya sedikit melalui video ini mencoba untuk membuka, menginspirasi panjenengan agar bersiap untuk menerima era baru, zaman baru dengan kemunculan yang mungkin misterius dan mengejutkan. Tapi kuncinya sekali lagi kita mesti menyiapkan diri. Dipahami ya? Matur nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu.